Sayang, aku udah selesai mandi nih. Sayang, Gladys kemana sih? Apa dia masih di dapur? Aku samperin ke sana aja deh. Gladys, Bi, Iya, Pak. Ibu di dapur. Ibu nggak ada di dapur, Pak. Terus kemana? Tadi Ibu kasih baju kotor Bapak ke saya, terus habis itu Ibu langsung pergi. Katanya mau ada operasi mendadak. Saya lanjut ke dapur dulu ya, Pak. Permisi. Oke, Bi. Kenapa Gladys nggak pamit ke aku ya? Kalau dia ada operasi mendadak. Ini dia nggak lagi ngerjain aku kan? Awas aja. Kalau sampai dia berani main-main sama aku. Ini HP milik salah satu saksi penembakan mama saya, Pak. Marcel Abimanyu. Saya juga sempat cek ada chat dari nomor tak dikenal. Isinya senjatanya udah ada. Itu di tanggal 13 Mei pagi, di hari yang sama, di malam penembakan mama saya. Nah, Bapak cek juga itu history call-nya. Marcel melakukan panggilan ke nomor yang sama di hari sebelumnya, tanggal 12 Mei. Kayaknya gue mending gak usah bilang kalau ingatan gue udah kembali. Dan gue lihat sendiri kalau Marcel yang udah nembak mama. Soalnya pistol itu kan masih belum ketemu. Takutnya si Marcel langsung berusaha menghilangkan barang bukti. Terus cari alibi deh supaya bisa lolos. Baik, kami akan segera menyelidiki pemilik nomor ini. Dan keterkaitannya terhadap pelaku penembakan Ibu Ratna. Maaf Pak, tapi apakah Marcel akan dipanggil ke sini untuk dimintai keterangan Pak? Iya Pak, Bapak-bapak tenang saja. Kami tentu akan merahasiakan soal laporan ini dari pihak lain. Oke, baik Pak. Terima kasih sekali atas bantuannya. Kalau begitu kami permisi ya Pak. Sama-sama, silakan Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Semoga polisi bisa nangkep orang yang nyediain Marcel senjata. Karena percuma Lang. Kalau sampai polisi itu cuman manggil Marcel doang, Marcel akan mengelak. Iya, kamu benar. Tapi saya yakin, kalaupun Marcel berbohong, polisi juga pasti akan tahu kan? Iya juga sih. Tapi tetap aja, kita butuh bukti yang sangat kuat untuk menjebloskan Marcel ke penjara. Gimana ya? Lebih baik aku chat Gladys deh. Aku nggak mau nyimpen pistol itu lama-lama di sini. Aku udah puas keliling-keliling. Sekarang mendingan aku langsung ke rumah Mas Noah aja deh. Elang sama Biru juga pasti udah on the way. Suami kamu, Marcel, nembak orang pakai pistol berwarna hitam. Ini dia ngechat dengan nomor yang sama. Tapi ini orang siapa ya? Emang kayaknya orang ini tahu sesuatu deh. Atau coba aku telepon aja ya, siapa tahu diangkat. Gladys langsung nelfon lagi. Aku matiin aja deh. Tapi lebih baik aku angkat aja deh. Aku juga penasaran. Gladys tahu nggak ya soal pistol itu? Halo, kamu siapa? Kamu lihat sendiri kalau Mas Marcel nembak orang. Terus sekarang kamu tahu nggak keberadaan pistol itu ada di mana?
Halo? Halo, aduh. Jangan diem aja dong. Ayo dong, kamu ngomong dong. Ini sebenarnya kamu tuh siapa sih? Halo? Kalau kamu emang tahu sesuatu, ayo kita ketemuan. Kita bicarain ini semua. Halo? 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 Kenapa dimatiin sih? Aku coba telepon lagi deh. Aduh, ini kenapa nggak aktif lagi sih? Ini orang aneh banget deh. Sebenarnya siapa sih dia? Apa emang dia tahu sesuatu atau cuma orang iseng? Tapi kayaknya kalau orang iseng nggak mungkin deh. Siapa kamu? Kalau memang kamu tahu soal ini, bicarakan semuanya sama saya. Ayo kita ketemu. Kan? Sekarang checklist 1. Ini orang aneh banget bener. Tiba-tiba nelpon, tiba-tiba ngechat, terus sekarang tiba-tiba gak aktif, tiba-tiba checklist 1. Maunya apa sih? Atau jangan-jangan ini perbuatannya Mas Marcel. Dia mau ngetes aku tahu atau enggak. Aduh kalau ini perbuatannya Mas Marcel, ini bahaya banget. Tenang Gladys, tenang. Aku gak boleh gegabah. Karena aku belum tahu pasti nih. Ini orang emang tahu soal kejadian itu atau cuma mau menjerumuskan aku aja. Mending sekarang aku ke rumah Mas Noah deh. Lagian juga udah deket. Biar nanti sampai sana aku tanya pendapat sama yang lain. Kayaknya Gladys nggak berpihak sama Mas Marcel. Karena kalau emang iya, dia pasti tadi udah marah dan maki aku. Tapi ini kan enggak. Dia malah ngajak aku ketemu lagi. Tunggu. Amira telepon. Ya udah angkat aja. Dia pasti khawatir kan. Udah sampai malam gini kamu belum pulang. Oke. Halo Amira, kenapa? Iya, ini masih sama Elang. Kita masih ngobrol-ngobrol. Nggak tahu ya jam berapa ntar pulangnya. Udah lu duluan aja tidur. Oh ya, kata Elang, lu tuh jangan begadang. Kapan saya bilang begitu? Ya udah dulu ya. Bye. Maafin aku ya Amira. Pokoknya kamu tenang aja di rumah. Oke? Love you. Sorry ya. Gue bawa-bawa nama lo. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang paling penting setelah masalah ini semua selesai, kamu harus ngaku sama Amira kalau kamu udah gak amnesia lagi. Pasti dong. Gue juga gak sabar ngasih tahu Amira setelah semuanya ini aman. Oke? Yuk. Ayo Gladys, silakan duduk. Makasih ya Mbak. Ini Mas Noah lagi kemana Mbak? Mas Noah tuh dadakan banget ada meeting di kantor. Tapi nanti dia pasti nyusul ke sini kok. Gitu. Ya ini sepatu yang dimaksud sama biru. Coba Mbak cek dulu, bener apa enggak? Coba aku lihat. Bener nggak Mbak itu sepatu yang dimaksud? Kalau dilihat dari ciri-cirinya sih, sepatu ini sama persis seperti yang dibilang biru kemarin. Syukurlah, kalau gitu Mbak aja yang simpen ya. Oke. Bentar ya. Sarni? Iya Bu. Tolong kamu bikinin minuman untuk Gladys. Sekalian juga untuk Biru dan Elang ya. Iya, siap Bu. Itu mungkin biru sama elang kali Mbak? Iya, bentar aku coba buka pintu dulu ya. Gladys. Iya, Gladys sudah sampai dan
Mas Noah belum bisa gabung sama kita soalnya ada dadakan meeting. Tapi nanti dia pasti nyusul kok. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, ini sepatunya Marcel yang dibawa Gladys. Itu bukan. Iya. Bener, ini sepatunya. Ya udah, lebih baik sekarang kita langsung aja bawa sepatunya ke polisi. Biar Marcel bisa langsung ditangkap. Jangan, Ferny. Jangan dulu. Kita nggak boleh salah langkah. Karena bukti yang paling penting kan adalah pistol yang dipakai Marcel untuk nembak Mama. Kalau kita cuma kasih bukti sepatu ini ke polisi, besar kemungkinan Marcel cuma dapat interogasi saat dan dibebaskan karena kurangnya bukti yang kuat. Iya, kamu benar. Saya setuju sama kamu gitu. Oh iya, ini masa aku di-chat lagi ya sama orang misterius itu? Nih, coba Mbak lihat. Terus lo udah hubungin balik nomor itu? Aku sih udah coba telepon balik ya. Sempet diangkat juga sih. Tapi dianya malah diem aja. Terus nggak lama handphonenya mati. Aku coba telepon ulang lagi, malah jadinya handphonenya nggak aktif. Aneh banget kan? Kenapa aneh banget ya? Maksudnya apa coba? Aku juga nggak tahu. Atau mungkin sebenarnya orang itu mau bilang sesuatu ke kamu, tapi dia takut. Dan atau mungkin posisi dia diancam. Atau bisa juga dia cari aman. Yang sebenarnya orang tuh tahu soal kasus penembakan ini. Dan orang itu berusaha untuk ngasih tahu lo, Gladys. Tapi nggak mau namanya terseret. Bisa jadi sih. Tapi ya siapa orangnya? Apa mungkin kita kenal? Oh, atau jangan-jangan orang itu penjaga villa Bukit Bambu. Villa yang disewa Marcel pada malam itu, ya nggak sih? Kayaknya kalau menurut aku, kalau penjaga villa nggak masuk akal deh, Mbak. Soalnya aku juga nggak kenal sama dia. Jadi otomatis kayaknya aneh deh. Dari mana juga dia bisa dapat nomor aku, ya kan? Atau jangan-jangan orang itu selingkuhannya Marcel. Adel. Adel. Iya. Bisa jadi kan? Karena pada saat malam penembakan mama kamu, Adel sama Marcel ada di villa itu. Ya, bener juga sih. Masuk akal lah. Ya udah, apa gini aja kali ya. Sekarang aku ke tempatnya Adel biar aku tanyain langsung ke dia. Tunggu. Enggak. Kalau besar kemungkinan itu Adel, bisa aja dia pakai nomor lain untuk meneror lo. Dia nggak mungkin pakai nomornya dia sendiri. Kalau lo datengin Adel sekarang, besar kemungkinan Adel akan bungkam. Dia akan mengelak. Ya mungkin karena itu dia nggak mau terancam. Oke, kalau gitu kita pancing dia aja. Kita cari tahu orang itu beneran Adel atau bukan. Tapi setelah kita tahu, kita jangan konfront dulu ke dia. Ya kita ikutin aja dulu maunya dia. Sampai dia merasa aman. Dan dia bisa kasih informasi yang kita butuhkan. Bahkan mungkin kalau bisa, kita juga bisa tahu di mana pistolnya Marcel disimpan.
Iya Fanny, itu ide yang sangat bagus. Gue sepemikiran sama lo. Oke, yaudah kalau gitu biar aku sama Mas Noah aja yang bantu gadis cari tahu soal Adel ya. Oke, berarti kalian gerak di situ. Sementara gue akan jalanin rencana gue. Lang, lo mau bantuin gue kan? Bantuin dengan rencana yang kamu mau itu. Dengan kamu ingat dan ngaku semuanya ke Marcel kalau kamu bilang kamu ingat semuanya. Itu. Iya.